kali ini saya akan operasi dengan kondisi suspeknya adalah diagnosisnya adalah pasien hamil ketiga dengan suspek janin besar. Jadi janin besar itu adalah janin yang kita curigai pada pemeriksaan lebih dari 4 kg. Nanti kita lihat gimana sih bayi 4 kg lebih lahir itu. Kita lihat nanti. Alhamdulillah kita tadi sudah selesai operasi untuk janin yang besar. Menariknya juga sulit, tadi berat ya kan. Seperti itulah kalau janinnya terlalu besar atau lebih dari 4 kg. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui atau Anda ketahui bahwa janin besar bukan sesuatu yang baik. Nanti saya akan sharing apa itu janin besar, kenapa kok kita harus melakukan tindakan di janin besar, kenapa kita lebih concern. Oke, kita lihat aja nanti informasinya setelah saya melakukan aktivitas di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kali ini saya sudah selesai untuk aktivitas di hari ini. Kali ini saya akan menceritakan kenapa saya melakukan seksio sesiare pada pasien yang tadi pagi. Jadi yang perlu Anda ketahui bahwa janin besar atau disebut sebagai bahasa medisnya adalah makrosomia, adalah di mana kondisi bayi itu memiliki berat lebih dari 4 kg. Jadi lebih dari 4 kg maka disebut sebagai janin besar atau makrosomia. Apa faktor-faktor yang menyebabkan janin besar? Yang pertama adalah ibu menderita obesitas. Obesitas itu bisa terjadi pada sebelum kehamilan atau terjadi pada saat kehamilan. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya makrosomia. Yang kedua adalah peningkatan berlebihan berat badan yang berlebihan pada saat kehamilan. Jadi pada saat kehamilan itu berat badan harus dijaga betul untuk penambahannya. Jika mau tahu berapa yang terbaik, maka ada di video saya yang seperti ini. Bisa dilihat nanti video saya ini, bisa dilihat untuk bagaimana cara mengatur berat badan yang baik pada saat kehamilan. Yang ketiga adalah mengatur pola makan yang baik. Kalau pola makannya salah, bisa menyebabkan peningkatan berat badan juga. Di video saya juga ada bagaimana cara mengatur pola makan pada saat kehamilan, ada di sini, boleh dilihat nanti videonya. Yang keempat adalah memiliki riwayat makrosomia sebelumnya. Jadi memiliki anak-anak yang beratnya besar-besar sebelumnya. Nah, kehamilan yang berikutnya maka kita bisa curigai atau kita fokus kemungkinan akan terjadi bayi besar juga. Yang kelima adalah kehamilan lewat waktu. Kehamilan lewat waktu ini bisa dicurigai juga. Misalnya harusnya perkiraan lahirnya tanggal X, ternyata dia melebihi X, maka kita bisa curiga bahwa ini kemungkinan besar juga janin yang besar. Yang keenam adalah persalinannya memanjang. Jadi kalau pada saat persalinan kan harus ada evaluasi yang tepat, tapi kalau di sini kok persalinannya kok lama dan kemudian dia juga nggak maju persalinannya, boleh juga dicurigai sebagai janin yang besar. Yang ketujuh adalah memiliki riwayat gula darah atau penyakit gula baik sebelum atau pada saat kehamilan. Kalau pada saat kehamilan disebut sebagai diabetes gestasional. Nah, kalau memiliki seperti itu, maka segera konsultasikan ke dokter kandungan untuk dipastikan apakah Anda memiliki faktor risiko terjadinya janin besar atau makrosomia.
Kenapa sih kita harus waspada dan aware terhadap janin yang besar atau makrosomia? Karena pada proses persalinannya itu adalah memiliki resiko yang tinggi untuk terjadinya komplikasi baik pada ibu dan pada bayi itu sendiri. Apa aja komplikasinya? Untuk pada bayi, kemungkinan besar bahunya tidak bisa lahir lewat persalinan normal. Kenapa? Bisa dilihat di video ini. Yang pertama ini adalah proses bayi, kepala bayi turun dari panggul. Dia akan turun. Kemudian pada saat kepala mencapai dasar panggul di video ini, maka di daerah, karena dia makrosomia, maka di pundaknya atau di bahunya lebar, sehingga akan terjadi suatu namanya distosia bahu. Distosia bahu seperti ini bentuknya, dia tidak bisa lahir. Kalau tidak bisa lahir, maka hanya kepala yang lahir, bahunya tertinggal di dalam panggul, dan itu sangat berbahaya sekali untuk bayi-bayi yang mengalami distosia bahu. Yang kedua, seandainya bayi itu ternyata bisa dilahirkan dengan berbagai macam manuver untuk persalinan, maka dapat resiko terjadinya ini. Tadi di video itu ada kan yang warna kuning-kuning merah itu, ini bahunya akan terjadi injury. Atau yang ketiga, ada juga komplikasi di ibunya. Komplikasi di ibu bagaimana? Ketika bayinya besar, maka jalan lahirnya banyak yang rusak, sehingga terjadi banyak perlukaan di jalan lahir di ibunya, baik itu secara perdarahan atau luka, sehingga jahitannya lebih banyak dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, jika memang dicurigai memang janin besar dan kita tahu janin besar, sebaiknya memang lebih baik melakukan persalinan secara sesar. Untuk mengurangi resiko-resiko yang saya sebutkan tadi, maka sebaiknya pada ibu hamil melakukan beberapa macam langkah pencegahan. Yang pertama adalah membatasi pola makan. Pola makan tertentu yang ada di video saya itu bisa dilihat bagaimana cara pola makan agar berat badan itu sesuai ideal pada saat kehamilan. Yang kedua adalah rajin melakukan pemeriksaan laboratorium darah, baik laboratorium darah rutin dan juga gula darah, untuk mengontrol ada tidaknya diabetes gestasional pada saat hamil. Yang ketiga adalah rajin melakukan olahraga ringan. Olahraga ringan bisa juga senam hamil secara rutin, dan juga memang ada di Rumah Sakit Kasih Ibu ini juga sudah ada untuk program senam hamil. Yang nomor 4 dan yang paling penting adalah rajin kontrol ke dokter kandungan untuk ANC. Penting untuk ANC ini karena untuk mencari faktor-faktor resiko yang menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dapat kita minimalis atau dapat kita kurangi sedini mungkin. Untuk ANC apa itu? Bisa lihat di video dari murid saya yang saya suruh buat ini videonya. Bisa ditonton apa itu ANC, ini murid saya waktu dia ada di Tegal, saya suruh untuk buat videonya seperti ini. Begitulah info dari saya tentang apa itu janin besar. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.